Ekunetics. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, saya persilakan Sri Udina untuk mempresentasikan seminar proposalnya, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh teman-teman mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh dosen penguji. Baik, silakan Sri Udina. Baik, terima kasih Pak. Izin untuk share screen ya Pak. Apa sudah kelihatan Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah dan kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada sore hari ini. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, ucapan terima kasih saya kepada Bapak Rasudin SSI, M.Infotek, selaku pembimbing 1, Bapak Julfan SSI, MSc, selaku pembimbing 2, dan Bapak dosen pembahas, Bapak Nazarudin Abdullah, SSI, MNSC, Bapak Raji Farucha Fauzi Afid, SSI, MSc, Bapak Husaini, MSc. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Narafteni dengan NIM 1908 1070 112. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Penetrasian Celah Keamanan Website FMIPA menggunakan aplikasi Ekunetics. Baik, adapun topik pembahasan saya di sini adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan kepustakaan yang meliputi dasar teori dan penelitian terkait. Dan yang terakhir adalah metodologi penelitian yang meliputi alat dan bahan, tempat dan waktu penelitian, serta cara kerja. Pendahuluan. Melansir dari laporan digital 2022 April Global Statute Report yang diterbitkan oleh Hootsuite dan We Are Social, yang mengatakan bahwa 63% dari populasi penduduk Indonesia sekarang penggunaan internet meningkat, yang mana website yang merupakan bagian internet juga berkembang pesat saat ini. Nah, sebagian instansi atau kebanyakan instansi sekarang menggunakan atau memilih website sebagai sarana tempat informasi perusahaan itu sendiri, yang mana website ini juga merupakan salah satu halaman informasi yang ringan digunakan, juga mudah, serta dapat diakses di mana saja dan berbagai platform. Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam merupakan salah satu fakultas di bawah naungan Universitas Syah Kuala, yang mana Fakultas MIPA ini juga memiliki website sendiri yang sebagai pusat informasi yang valid serta resmi di dalam ruang lingkup FMIPA itu, yang dapat diakses oleh siapa saja. Nah, sehingga keamanan website MIPA haruslah kita pastikan aman untuk melindungi seluruh data yang ada di dalam website tersebut, juga untuk menghindari dari serangan yang merugikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada pun salah satu daya tarik peretas pada website MIPA ini sendiri, yaitu pada bagian e-system yang terletak pada halaman beranda saat pertama kali dibuka, yang mana peretas dapat menjebak pengguna dengan menambahkan tautan yang salah atau mirip seperti dengan yang aslinya. Nah, sehingga hal ini berpotensi terjadinya kebobolan atau kebocoran data pada pengguna saat melakukan atau mengakses e-system tersebut. Nah, adapun salah satu cara atau untuk menghindari mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka perlu kita lakukan upaya untuk melakukan pendeteksian celah keamanan. Dengan melakukan pendeteksian celah keamanan ini, kita memerlukan salah satu perangkat lunak yang dirancang khusus, yaitu untuk melakukan pendeteksi celah keamanan pada website, yaitu menggunakan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Ekunetics. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk melakukan pendeteksian celah keamanan pada website MIPA menggunakan aplikasi Ekunetics. Adapun maksud dan tujuan pada penelitian ini yaitu mendeteksi celah keamanan website MIPA menggunakan aplikasi Ekunetics, mengetahui tingkat celah keamanan website MIPA, dan menganalisis hasil pendeteksian celah keamanan yang didapat dari aplikasi menjadi suatu informasi kepada pengembang atau developer website MIPA dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyerangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini yaitu mendapatkan informasi dari hasil penelitian celah keamanan website MIPA sehingga bisa menjadi bahan masukan atau suatu referensi untuk developer dalam pengembangan serta meningkatkan keamanan sistem. Selanjutnya adalah tinjauan kepustakaan. Nah, keamanan website atau yang sering disebut dengan cyber security yaitu adalah menjaga atau melindungi situs website dengan cara mengidentifikasi, menanggapi ancaman dunia maya, dan juga mencegah terjadinya serangan. Selanjutnya ada celah keamanan website. Celah keamanan website adalah kelemahan yang memungkinkan peretas untuk menyusup ke dalam website itu. Menurut Surta tahun 2011, jenis celah keamanan yang sering ditemui yaitu input validation vulnerability, broken authentication, broken access control, atau authority vulnerability, information leakage, or error handling vulnerability, session management vulnerability oleh Zero One tahun 2022. Selanjutnya adalah menurut ISACA tahun 2012, manfaat vulnerability assessment sendiri yaitu membantu suatu organisasi dalam mengurangi risiko keamanan website yang akan terjadi. Selanjutnya itu mendapatkan informasi yang berharga tentang organisasi. Yang ketiga adalah hasil vulnerability assessment dapat digunakan untuk evaluasi terhadap organisasi dan tidak hanya itu, akan tetapi juga dapat menunjukkan masalah yang terjadi seperti kesalahan dalam manajemen page atau manajemen assets. Selanjutnya itu mengetahui adanya kesalahan terhadap konfigurasi jaringan organisasi tersebut dan juga menemukan layanan yang tidak diketahui yang sedang berjalan pada sistem. Selanjutnya ada Akunetics. Akunetics ini merupakan salah satu perangkat lunak pemindai keamanan website yang meningkat sejak tahun 2015. Aplikasi ini merupakan alat pemindai yang tercepat daripada alat pemindai yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah penelitian terkait. Maharani dan kawan-kawan pada tahun 2017 telah melakukan penelitian yang mengulas analisis keamanan website menggunakan metode scanning dan perhitungan security matrix, yang mana menghasilkan skor akhir yang dihitung menggunakan metode security matrix dari hasil vulnerability scanning web Gracia dan PPDU Telkom di Universitas Telkom menggunakan aplikasi Akunetics. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zero One pada tahun 2022 membahas tentang pengujian dan analisis keamanan website menggunakan Akunetics Vulnerability Scanner, yang mana pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah keamanan pada website FTP, juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang ditemukan. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu referensi bagi pengembang atau administrator sistem untuk membuat perbaikan sistemnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang membahas tentang analisis vulnerability pada website Universitas Singapura Bangsa Karawang menggunakan Akunetics Vulnerability, yang mana penelitian tersebut menghasilkan beberapa informasi terkait celah keamanan pada website Universitas Singapura Bangsa Karawang, seperti error CRLF injection atau HTTP response splitting pada input variable ID dan cross-site scripting pada input variable IDJP, yang merupakan hasil dari scanning yang dilakukan menggunakan Akunetics yang memakan waktu lebih dari 12 jam. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan di sini adalah salah satu perangkat keras laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB, VGA NVIDIA dengan tipe sistem Windows 64-bit dengan penyimpanan SSD 512GB. Untuk perangkat lunak sendiri saya menggunakan Windows 11, Akunetics versi 14, dan Microsoft Edge. Untuk waktu penelitiannya dimulai dari bulan Oktober 2022 hingga Maret 2023. Tempat penelitiannya di Laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syah Kuala. Selanjutnya adalah cara kerja. Di sini saya memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah identifikasi masalah, studi literatur, pendeteksian WF-MIPA, serta analisis hasil dari pendeteksian. Pada tahap pendeteksian ini sendiri, pada tahap identifikasi masalah ini merupakan tahap awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah pada website MIPA-nya, yang mana permasalahan pada utama website ini sendiri yaitu belum pernah dilakukannya vulnerability assessment. Sementara vulnerability assessment ini sangat perlu dilakukan untuk suatu instansi atau suatu perusahaan agar terhindar dari serangan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya adalah studi literatur, yang mana pada tahap ini saya mencari tahu informasi tentang celah keamanan, Acunetics, dan metode vulnerability assessment yang akan digunakan untuk mencari celah keamanan pada website FMIPA. Nah, adapun sumber dari literatur ini yaitu dapat berupa buku, internet, artikel, juga jurnal ilmiah. Sehingga literatur yang diperoleh akan dipilih serta dibandingkan dengan apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya itu melakukan pendeteksian website FMIPA. Seperti terlihat pada gambar, di sini adalah link FMIPA atau server FMIPA tersebut terhubung dengan internet dan aplikasi Acunetics yang juga terhubung dengan internet. Nah, di sini saya melakukan dengan cara link FMIPA tersebut kita salin dan masukkan ke dalam aplikasi Acunetics yang sudah terinstall pada laptop. Nah, setelah melakukan hal tersebut, aplikasi Acunetics ini sendiri akan mendeteksi celah keamanan pada website tersebut. Setelah melakukan pendeteksian atau scanning pada aplikasi Acunetics itu sendiri, maka Acunetics ini mengeluarkan hasil atau log file, yang mana log file inilah yang akan saya lakukan analisis nantinya. Baik, selanjutnya adalah analisis dari hasil pendeteksian pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahapan ini saya melakukan analisis pendeteksian yang dilakukan selama 4 minggu, yang mana hasil yang didapat setiap minggunya itu dikumpulkan dan ditarik kesimpulan untuk melihat tingkat celah keamanan pada website FMIPA ini. Adapun tingkat celah keamanan pada aplikasi Acunetics sendiri itu menjadi 3, dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, juga tinggi. Berikut merupakan daftar kepustakaan yang saya gunakan. Mungkin ini saja dari saya kembalikan kepada Pak Julfan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan adik-adik mahasiswa, ada yang ingin bertanya? Mungkin Misbah atau TM Zahir Syah. Mana Zahir Syah nih? Hadir? Misbah? Alfaris? Atau Fikrul Ahyan? Haris? Haris Dafa? Pak, mungkin saya boleh? Silakan. Baik, nama saya Muhammad Rudi Hidayat. Saya mau tanya tentang output hasil dari yang analisis tadi, bahwa tadi ada low, medium, dan high. Kiranya apa bentuk dari low itu seperti apa, medium seperti apa, high seperti apa, misalnya malware kemana atau dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Langsung saja, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Saudara Rudi. Nah, untuk tingkat kerentanan yang low itu bisa kita lihat seperti terjadinya ini ada cross-setting script pada input variabelnya. Lalu untuk kalau yang sedang itu seperti CRLF injection, HTTP response splitting pada input variabel. Dan untuk yang tinggi sendiri itu seperti SQL injection yang lebih sering ditemuin seperti itu. Oke, baik. Ada hal lain? Satu lagi pertanyaan mungkin?
Baik, kalau tidak ada, saya persilakan kepada Bapak Ibu dosen penguji. Yang pertama sekali saya persilakan Pak Razif. Baik, terima kasih Pak Dufan. Ini enggak Pak Najar dulu nih? Pak Razif dulu aja. Oh, oke. Baik. Ini suara saya jelas ya Pak Dufan ya? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Bentar ya. Sri bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dufan atas kesempatannya. Terima kasih Sri Ulina Rastaini telah memaparkan rencana penelitiannya ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan administrasi. Nanti mohon, ini manggilnya apa? Sri apa Uli nih? Uli ya atau Sri? Sri aja, Pak. Sri, oke. Nanti coba Sri dicek lagi, tapi ini juga berlaku untuk yang lainnya juga, itu terkait dengan administrasi. Bahwa saya itu kan per tanggal Desember misalkan, itu ketua jurusan nggak lagi Pak Yan gitu. Pak Subianto dah yang lain gitu. Tapi nanti coba diskusikan lagi dengan administrasinya supaya jangan salah di sisi administrasinya ya. Karena ada perubahan apa namanya bukan strukturnya berubah, orangnya yang berubah di administrasi. Jadi supaya nanti waktu administrasi tanda tangan dan sebagainya atau penyebutan di dalam laporan juga tidak salah gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, dari segi penulisan contoh misalkan kalau Uli ada soft copy laporan itu ada di halaman 4. Di halaman 4 di bab 2 kalau nggak salah ya. Ya, benar, Pak. Itu di paragraf paragraf pertama baris yang ke-6. Ya, Ya, udah Pak. ketemu? Udah, Pak. Udah ya? Nah, saya baca kalimat sebelumnya ya. Pada tahun 1989, bla 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 sampai global, ya kan? Ya, Pak. Nah, titik ya kan? Iya, Pak. Nah, dan pada bulan Oktober 1980, ada yang aneh nggak? Iya, Pak. Mungkin Apanya? dan ya, Pak ya. Oke, ya. Dan kan kata sambung ya. Jadi Iya, tolong benar. tidak menempatkannya sebagai awal kata. Nah, itu contoh satu yang saya sampaikan. Bukan berarti cuma satu itu aja, tapi juga ada yang lainnya. Contoh lagi misalkan di halaman 1. Di halaman 1 di paragraf kita lupa. Nah, paragraf kedua, baris kedua. Apa yang kira-kira menurut Uli yang aneh di situ? Karena jika. Karena. Betul. Ya. Jangan tiba-tiba datang karena kan harus nyambung ke ininya kan. Tapi contoh 2 yang saya berikan, nanti kalau di scanning lagi ya, Ya, Pak. dilihat lagi yang mana terkait dengan penulisan. Dan juga ini mungkin teman-teman yang lain yang hadir di sini, coba mohon untuk memperhatikan tulisannya. Nah, ini yang terakhir, terkait dengan konten. Tadi udah ya, administrasi udah, penulisan udah, yang konten sekarang. Oke, nah yang pertama yang kontennya, kalau kita lihat di bab 1 Uli, Uli lagi, Sri, di maksud dan tujuan penelitian, ya kan? Itu disampaikan bahwasanya yang pertama mendeteksi celah keamanan website FIPA dengan menggunakan tool yang disebutkan tadi, ya kan? Ya, Yang benar. kedua, mengetahui tingkat celah keamanan, ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis hasilnya dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada developernya. Ya, benar, Ya. Pak. Oke, nah, jadi kan tahap pertama Uli akan mendeteksinya dengan menggunakan tools yang disebutkan tadi, kemudian hasil deteksinya itu akan diklasifikasi masuk ke level yang mana. Ya, benar, Pak. Ya. Kemudian
hasil pertemuannya tadi kemudian dianalisis, diberikan masukan. Benar ya? Benar, Pak. Nah, saya ingin mengkonfirmasi dulu. Yang pertama terkait dengan metode asesmennya. Karena disampaikan di dalam bab 2 itu Sri ada menyampaikan atau banyak membahas mengenai vulnerability assessment dengan beberapa jenis-jenis itu. Ya, di 2 berapa gitu. Bentar, Pak. Iya, benar, Pak. Ya kan? Ada beberapa gitu kan, jenis-jenisnya itu ada beberapa gitu. Nah, kemudian tadi kan di tujuan yang kedua itu kan kaitannya dengan dia berada di level yang mana dari 3 level yang disebutkan tadi ya kan? Iya, benar, Pak. Yang apakah dia levelnya di yang tinggi, di tengah-tengah atau di yang rendah. Nah, tinggi rendah ini merujuk kemana? Apakah dia merujuk ke misal ke yang udah dijelaskan di bab 2 di 2.4 itu misalkan atau di tempat yang lainnya. Nah, itu merujuk kemana gitu. Karena sejauh ini saya belum menemukan di bagian mana di laporan Uli yang itu merujuk kepada levelnya yang mana. Itu dulu yang pertama. Ini mau dijawab dulu atau saya lanjutin? Mungkin Boleh, jawab Pak. dulu ya. Maksud saya sebenarnya belum mengerti dari pertanyaan Bapak. Boleh dulu nggak, Pak? Uli kan tadi membagi menjadi 3 level kan? Iya, Pak. Ya kan? Itu Ada dari aplikasi. high, ada medium, ada low. Ya, Kalau benar. di tempat lain Uli menulisnya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Iya, benar, Ya Pak. kan? Kalau di awal Uli nyebutnya tinggi, sedang, rendah, tapi di ujung nanti Uli pakai istilah bahasa Inggris, high, medium, low, ya kan? Nah, di bab 2 Uli kan ngambil rujukan literaturnya. Nah, di bagian rujukan literatur itu kan Uli ada menyebutkan vulnerability assessment di Benar, Pak. udah ketemu nggak tuh di laporannya? Di 2.5. 2.5, kemudian ada subbabnya 2.5.1. Kemudian ada 2.5.2. Ya. Atau beda laporan kita, sama lah. Sama, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Contoh misalkan yang 2.5.2 jenis-jenis, ya kan? Ada. Ada, Pak. Itu kan banyak tuh, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tapi Uli tadi di awal tujuan penelitiannya itu membagi levelnya itu bukan berdasarkan jenisnya, tapi berdasarkan tingkat apa ya saya bilang, tingkat celah keamanannya. Oke, Pak. Nah, sedangkan di rujukan Uli di literaturnya Uli tidak pernah menyebutkan ini high, medium dan low ini itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan jenis-jenis ini atau ada teori lain atau jangan-jangan high, medium, dan low ini berdasarkan tools-nya. Iya, baik, Pak. Akan saya jawab dulu, Pak ya. Baik, boleh, silakan. Tadi Bapak nanya tentang jenis-jenis vulnerability yang ada di laporan saya. Nah, untuk di aplikasi Akunetik ini sendiri, Pak, dia waktu melakukan pendeteksian itu, di waktu scanning, nanti dia akan menghasilkan log file-nya itu, Pak. Nah, di log file-nya itu nanti udah ada langsung tingkat kecelahannya, Pak. Nanti langsung diurutkan sama mereka, gitu, Pak. Sama aplikasinya. Nanti juga ada yang ini misalnya seperti jenis network based scan sini, Pak. Ini nanti termasuk ke dalam bagian rendahkah atau tinggikah atau sedangkah, itu nanti di dalam aplikasinya sendiri setelah melakukan scanning ada, Pak, di laporannya. Makanya Akunetik ini kelebihannya itu, Pak, dia dapat memberikan sebuah laporan atau report gitu, Pak, di dalam aplikasinya setelah melakukan scanning itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, log yang dihasilkan dari software Akunetik tadi itu, dia hanya menyebutkan tinggi, sedang, rendah saja, atau dia juga menyebutkan tinggi itu karena 1, 2, 3, rendah itu karena 1, 2, 3 gitu, atau gimana? Untuk hal tersebut, Pak, kan di Akunetik ini sendiri dia cuma sebutkan kesalahannya aja, Pak. Dia tidak bilang
Oh maaf, tapi di akun Etex ini dia sebutkan kesalahannya ada juga Pak, laporan tentang kenapa misalnya kesalahan input dari ID tadi kayak gitu Pak, ada di dalam aplikasinya. Oke, berarti dia tidak hanya menyebutkan sedang, rendah, sama tinggi aja, tapi ada uraiannya. Ada Pak. Ada. Oke. Nah, Hmm. itu yang Uli belum menurut saya ya, Uli belum menggambarkan dengan baik di proposalnya. Artinya, kalau bisa Uli ini kan jadi parameter, jadi ukuran Uli nanti kan. Iya Pak. Maksudnya gini, oke, Uli kan pakai tools. Oh, Uli panggil Sri ya, karena lebih enak manggil Uli kayaknya. Boleh, boleh mana aja. Ya kan itu kan tinggi, sedang, rendah itu kan menjadi parameter ukurannya kan. Artinya Iya, kita dapat apa, kemudian kita petakan ke situ, maka ini masuk ke level yang mana gitu ya kan. iya benar Nah, Pak. itu belum terlihat di laporannya karena di proposalnya karena masih menyebutkan tinggi, sedang, rendah saja. Nah, kapan dia disebut tinggi, kapan dia disebut sedang, kapan dia disebut rendah, itu kelihatannya menurut saya belum terlihat di proposalnya. Padahal itu yang menjadi tujuan kita. Nah, jadi sebaiknya itu diperlihatkan di hasilnya nanti kita merujuk sedang, tinggi, sedang, rendah ini kriterianya apa sih gitu. Apa-apa aja gitu, 1, 2, 3-nya, 1, 2, 3 itu apa-apa aja. Sehingga orang begitu baca, oke, ini rujukannya kemari. Ya. Jadi tidak hanya betul memang kita dapat log dari si tools, tapi kan nggak mungkin cuma kita print screen lognya kita kasih ini baca aja kalian di sini gitu, nggak mungkin gitu kan. Iya, Kita sebagai peneliti kan menguraikan ini kenapa disebut sedang, kenapa disebut tinggi, kenapa disebut ini, karena berdasarkan software akunatik itu mereka mengkategorikan sedang, tinggi itu berdasarkan ini gitu. Kira-kira kebayang nggak? Kebayang Pak. Oke. Nah, sehingga kan nampak kan dari segi literaturnya ini kesan dari saya itu nggak nyambung gitu, karena rendah, sedang, tinggi itu Uli merefernya bukan ke bukan ke softwarenya, tapi menurut Government Computer Security Incident itu kan, Iya benar Pak. ya kan, yang di bab 251 itu. Nah, tidak merefer, tidak merupakan toolsnya seduk kemana gitu. Nah, bahkan yang Uli jelaskan. Jadi mungkin diperjelas saja di laporan berikutnya nanti pada saat mengerjakan level ketiga kategori tadi itu apa dasar mengkategorikannya dan dia merujuk kemana gitu. Nah, Baik Pak. contohnya gini juga bisa nanti Uli, misalkan software ini ternyata dia merujuk ke sana gitu, ke yang 3 tadi itu, yang government komputer itu. Artinya definisi 3 ini sebenarnya bukan punya mereka juga, tapi merujuk ke sana. Nah, saya merujuk ke situ gitu. Dikaitkan aja antara tools ini dengan yang tadi itu. Oh, mengerti Pak. Oke. Udah dapat gambarannya? Sudah Pak. Oke. Nah, kemudian nah pertanyaan kedua nggak saya tanya lagi karena udah terjawab tadi. Nah, ini sebagai tambahan saja untuk Uli, sebenarnya penelitian ini itu sudah pernah dilakukan di lingkungan, maksudnya gini, anak informatika sudah pernah ada yang mengerjakan ini, anak angkatan 2010, kebetulan saya yang bimbing. Nah, nanti Uli search aja di perpustakaan, dan dia itu tidak hanya menggunakan satu software. Ya, dia menggunakan ada Vega, ada OAuth, ada dan W3EF. Jadi ada 4 software tools yang dia gunakan untuk menguji celah keamanan. Nah, memang dia tidak membagi dengan 3 level tadi, tapi dia menggunakan pendekatan lain untuk mendapatkan celah keamanan itu. Nah, itu dan untuk studi kasusnya dia memang tidak menggunakan webnya FMIPA, tapi dia menggunakan web di kampus lain. Nah, tapi metodenya ini sudah pernah dilakukan. Artinya gini, saya berharap apa yang akan Uli kerjakan itu minimal sama dengan sebelumnya gitu. Baik itu langkah dan prosesnya gitu. Baik Pak. Ya, maksudnya kalau di bawahnya kan sayang gitu. Artinya kita nggak mengimprove gitu ya. Tapi kalau bisa diusahakan itu
minimal sama dengan yang sebelumnya. Sehingga nanti dari segi analisisnya bisa dapat hasil yang baik. Ya. Nah, pesan saya juga pada saat mengerjakan tidak hanya print screen log ya. Saya paham softwarenya itu, bagaimana tampilannya, dan itu kan kasih, maksudnya grafiknya itu sudah disediain di situ, warna-warninya. Maksudnya saya nggak mau berdasarkan gambar ini, nah gambarnya itu gambar hasil print screen. Paham? Gambar gimana maksudnya, Pak? Kan nanti kan masih ada gambarnya tuh warna-warni, dia kan ini rendah, sedang, jangan di print screen gitu aja gitu kalau dia punya grafik gitu. Iya, Pak. Tapi ada sedikit diolah lah kalau ada memang ada angka-angkanya, dia ada olahannya sedikit. Jadi nggak cuma kita copy paste saja pindahin dari ininya, ya, dari software. Oke, ini target selesai kapan? Saya kan melakukan penelitiannya di bulan Januari, Pak. 1 bulan itu. Jadi target selesainya di bulan 3, Pak. Udah selesai. Di bulan 3. Menyusun. Oke. Nah, satu lagi terakhir nih ya. Itu kan dilakukan pengamatan berapa 3 atau 4 minggu gitu ya katanya ya. Pengamatannya ya. Ya. Nah, apa yang diamati itu juga disampaikan. Kan kalau di situ cuma dibilang tahapannya saya melakukan ini selama sekian gitu kan, kemudian saya laporkan apa yang saya apa item yang diamatinya itu apa gitu, cuma nongkrong liatin aja apa, itu kan nggak mungkin juga. Artinya ada yang dilihat di situ. Nah, apa yang dilihat itu variabel-variabelnya, apa bandwidth-nya, apa-apalah pokoknya parameter-parameter yang dilihat itu disampaikan di situ. Jadi dia terukur, nanti kita bisa lihat kaitkan dengan level-levelnya tadi itu. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada itu demikian sedikit saran dari saya untuk supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya yang dikerjainnya. Mungkin demikian dari saya Pak Julfan, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Razif atas sarannya. Selanjutnya, tadi ada catat ya, Yuli ya? Ada, Pak. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Husaini. Baik, terima kasih Pak Zulfan. Suaranya jelas ya? Jelas. Jelas. Baik, Sri Ulina ya. Ya, Sri Ulina. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Nari ya, saya juga baru, maksudnya saya dulu nggak terlalu berkecimpung ya di bagian security, yang baru tahu tentang aplikasi Akunetik ya. Jadi yang ingin saya bertanyakan yang pertama itu apakah aplikasi ini gratis, free ya, atau memang harus ada lisensinya? Sebenarnya ada lisensinya, Pak. Ada berlisensi. Ada lisensi ya. Berarti fitur yang digunakan penuh nanti ya, lengkap benar. ya. Ya benar, Pak. Apa penulisannya udah disinggung juga sama Pak Rajif. Kemudian ada juga ya, nanti dicek lagi lah, ada detail apa koma atau apa titik koma. Seperti misalnya di satu aja saya buat, saya jelaskan di poin 14 di manfaat penelitian ya. Nah, di sini ada pun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah, ini memang cocok di sini koma ya, seharusnya nggak langsung dia ya. Mungkin dicek lagi nanti ya penulisannya. Terus kemudian mungkin perlu ya dijelaskan lagi nanti tentang kategori ya, dan juga fitur yang ditawarkan dari aplikasi Akunetik ini yang terkait dengan vulnerability testing ya. Ya benar. Saya rasa mungkin perlu ditambahin biar lebih detail lagi ya, supaya nanti pas waktu kita baca langsung dapat ya poinnya kemana arahnya ya. Jadi terkait juga tentang hasil analisis tadi, yaitu high gimana, maksudnya gimana yang high-nya bagaimana, medium dan low ya. Kemudian untuk output akhirnya selain dari hasil analisis yang 3 tadi, apakah nanti akan ada juga solusi yang ditawarkan, misalnya bagaimana cara mengatasi
masalah tersebut? Atau bagaimana itu? Ada cara juga solusinya? Ada Pak, dari aplikasi Akunetik saya sendiri nanti udah ada langsung solusi yang ditawarkan Pak. Oh, udah ada langsung ya? Berarti Iya, udah lengkap semua di aplikasi ya? Siap, ya Pak. Jadi tugas dari Sri nanti gimana? Menganalisis dari hasil yang dilakukan penelitian selama 1 bulan tersebut, Pak, yang selama 4 minggu, misalnya di minggu pertama saya melakukan pendeteksian itu di jam 8 gitu, Pak, atau di hari berikutnya itu malam seperti itu, Pak. Jadi nanti kan terlihat pada jam segini nanti dapatnya seperti apa, seperti itu, Pak. Oh ya, berarti per minggu ya laporannya ya, Iya, per benar. hari ya. Ya. Baik. Dari saya mungkin itu aja, Pak Zulfan. Ya dicek lagi nanti tentang apa penulisannya. Terus yang perlu ditambahkan yang tadi ya mengenai kategorinya, biar lebih jelas ya di Benar, Pak. tinjauan perusahaannya. Nah, itu aja Pak Zulfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husseini. Selanjutnya saya persilakan Pak Nazar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya lebih ke awal dulu ya, ke tujuan. Ya. Ini tujuannya agak ini sedikit, agak apa istilahnya, belum jelas ya. Nah, jadi ini kan kalau tujuan ini kan output yang tadi kamu atau outcome tadi kamu hasilkan nanti itu yang target dari tujuan ya. Nah, ini mendeteksi udah deteksi udah gitu ya. Karena mengetahui sudah tahu sudah. Jadi nggak ada yang outputnya kalau menganalisis oke. Nah, saran saya ini dirubah bahasanya ya, mengidentifikasi, kamu identifikasi mana-mana celah keamanan website ya, menggunakan itu identifikasi. Jadi kalau diidentifikasi itu kita ada hasilnya mengidentifikasi ya, di mana celah-celah keamanan website FMIPA ya, menggunakan aplikasi Akunetik itu ya. Jadi itu mungkin tujuannya diperbaiki ya, dibenarkan maksudnya ini tujuannya agar kamu setelah kamu identifikasi ada ini identifikasi ya, celahnya di sini ya. Nah, kemudian untuk mengetahui tingkat celah itu ya bukan mengetahui ya, tapi supaya kamu ada hasilnya ya sama juga seperti identifikasi tingkat celahnya ya. Kamu mengidentifikasi kan ada hasil ya. Jadi kedua ini digabung aja, jadi dua aja, nggak usah ini. Mengidentifikasi celah keamanan dan tingkat ya, celah keamanan website FMIPA menggunakan aplikasi itu. Ya. Nah, tingkat celah ini Pak didapat dari Akunetik juga atau bagaimana ini sebenarnya nanti ya? Iya, benar Tingkat Pak. celah keamanan, celah keamanannya ini. Iya benar Pak, di aplikasi itu sendiri udah langsung terdeteksi nanti Pak. Setelah melakukan scanning itu, nanti aplikasi itu mengeluarkan langsung web ini masuk ke tingkat mana, rendah, tinggi, atau sedang, seperti itu Pak. Emang tingkat celah keamanan atau tingkat keamanan ini maksudnya? Tingkat celahnya Pak. Celah, jadi nanti apa beda tingkat keamanan dengan tingkat celah itu apa bedanya? Kalau tingkat celah itu berarti ada celah yang di situ Pak. Ada celah dari website itu. Berarti celah itu jadi nanti peretas itu bisa masuk ke dalam sistemnya gitu. Karena ada celah tersebut. Itu pakai Akunetik juga ya? Iya benar Pak. Nah, berarti udahlah digabungkan aja tuh 1 2 tuh. Baik Pak. Ya, mendeteksi dan mengidentifikasi digabungkan boleh juga ya. Tingkat celah keamanan tuh ya. Celah keamanan dan tingkat celah keamanan berdua ya. Iya Pak. Ya. Kemudian mungkin tulisan saya tidak mengini lagi ya, kamu nanti bisa minta tolong kawan baca ya. Saya selalu bilang mahasiswa minta saling membaca lah ya. Jadi kalau ada typo error atau ada yang tidak ini bisa bisa diperbaiki ya. Jadi saling membantu gitu ya. Nah, ini apa istilahnya, metode yang kamu gunakan
Itu bagaimana? Ya, maksudnya flow-nya atau gambaran yang akan ini cara kerja aja ya. Maksudnya perlu nggak topologi dia? Ada pengaruh nggak? Sepertinya tidak perlu, Pak. Ya? Menurut saya tidak perlu, Pak. Ini dari mana ininya alur pendeteksiannya? Karena ini saya buat sendiri, Pak, untuk alur ini sendiri. Karena nanti link FMIPA itu tersebut nanti langsung kita salin, kita masukkan ke dalam aplikasinya itu, nanti aplikasi itu sendiri yang jalan, Pak, melakukan pendeteksian atau Ya, scanning. gimana cara aplikasi itu mendeteksinya? Kalau itu saya belum tahu, Pak, karena Ya tahu lah, masa main-main pakai aja nggak tahu gimana dia kerja, apa yang dapat, oke. Maksud saya gini, kamu harus cari literatur referensi ya yang mengembangkan aplikasi itu, bagaimana aplikasi itu dikembangkan. Jangan main pakai aja, nanti aplikasinya betul-betul yang dikembangkan itu. Terus tingkat akurasinya bagaimana juga kan harus harus dipelajari tingkat akurasi aplikasi tersebut terhadap deteksi celah itu. Ya. Jadi biar maksudnya biar kamu tahu itu bagaimana cara kerja aplikasi tersebut ya. Jadi kalau cuma pakai aja ya sayang kan, nggak tahu nih gimana nih, nggak tahu Pak apa ini kerja, terserah apa yang dia buatlah, pokoknya saya dapat ini gitu kan, nggak ini juga ya. Seperti kita pakai MATLAB, kita pakai MATLAB toolbox-nya tahu kita rumusnya bagaimana, toolbox ini pakai toolbox itu bagaimana rumusnya, bagaimana cara kerjaannya, flow-nya atau algoritmanya, minimal kan itu, sehingga apa yang kita sajikan itu benar referensinya ya, dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Itu mohon dipelajari bagaimana dia mendeteksi itu, apakah sudah sesuai dengan standar aturan yang berlaku ya terhadap pendeteksian keamanan jaringan ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nazar. Selanjutnya saya persilakan Pak Rasudin. Oke, terima kasih Pak Jupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uli sudah banyak masukan dari Pak Hajif, Pak Husaini, dan Pak Najah. Ada dicatat semua ya? Ada, Pak. Itu nanti hasil catatan tadi kan kamu rekam, kamu ringkaskan, kamu buat dalam bentuk mari kita diskusikan. Mana yang bisa kita kita implementasikan atau kita adopsi sehana, ada kadang yang nggak mungkin kita lakukan. Nanti kita buat alasan kenapa nggak mungkin kita lakukan. Baik, Pak. Ini insya Allah nanti kapan rencana mau sidang nih? Insya Allah. Ya itulah, kan kamu katanya bidik misi ya? Iya benar, Pak. Bidik misi kan harus selesai bulan 8 ini kan? Iya benar, Pak. Kalau nggak selesai bulan 8 kan rugi unsiah nanti. Iya benar, Harus subsidi kamu. Jadi saya sebagai unsiah nggak mau rugi. Siap, Pak. Jadi kamu harus selesai bulan 8. Iya, Itu siap, Pak. paling telat. Kalau saya pengennya bulan 5 atau bulan 6. Iya, Artinya saya minta kamu segera buat schedule. Schedule kapan akhirnya, pernah mundur ke belakang. Ya, Pak. Kapan lakukan penelitian, kapan seminar hasil. Ya, itu dari saya Uli. Ya, Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasudin atas saran-sarannya. Selamat dulu buat Sri ya, sudah bisa melanjutkan ke hasil, dan saya sependapat dengan Pak Rasudin kalau bisa segera cepat selesai. Baik, ada yang ingin disampaikan, Sri?
Baik Pak, sebelumnya terima kasih kepada semua dosen, baik dosen pembimbing dan dosen pembahas yang telah memberi masukan serta saran kepada saya. Semoga apa yang disampaikan bisa melancarkan penelitian saya ke depannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada Zoom meeting sore ini. Baik, saya kembalikan kepada Pak Julvan. Oke, baik. Terima kasih Sri. Akhir kata ya, sebenarnya selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak.